Kita masih mendiskusikan strategi Putin untuk menjadikan Rusia pemain global dengan menggunakan Wagner, di mana dalam episode sebelumnya kita rincikan strategi Tiongkok dalam jumlah serial yang panjang bagaimana Tiongkok menjadi pemain global. Keduanya, Rusia dan Tiongkok adalah strategi supit urang atau capit udang yang dipakai oleh Jenderal Sudirman dan juga dipakai di banyak perang oleh Gajah Mada di zaman Majapahit. Adalah strategi menggepit musuh dari dua arah dan tentunya bisa lebih capitan tersebut. Rusia dan Tiongkok kompak menjepit sekutu Barat dan Amerika atau The New Order Country, negara pengendali jalannya dunia saat ini dengan Marshallnya Amerika. Mainnya Rusia dan Tiongkok bukan menari di panggungnya sekutu Barat dan Amerika, namun mereka membuat panggung baru. Rusia di Eropa dan Afrika, sisi dunia lain oleh Tiongkok dengan pendekatan ekonomi penaklukannya. Kalau memperhatikan dunia pada saat ini persis seperti dunia di awal abad 20 di tahun 1900-an, di mana di banyak negara jajahan Eropa terjadi gerakan-gerakan perlawanan kecil-kecil yang membuat Eropa daratan, negara penjajah tersebut tidak stabil negaranya, dan di antara negara Eropa di wilayah jajahannya saling bersinggungan dengan sesama negara Eropa. Eropa tegang saat itu dan puncaknya terjadi Perang Dunia Pertama di tahun 1914. Mulanya adalah keributan-keributan di negara jajahan mereka masing-masing. Demikian juga sekarang, Eropa masih menjajah di Afrika. Maka Rusia pakai strategi baru, PMC Wagner Group, VOC gaya baru, lebih halus mainnya, lebih no string attached atau tidak mengikat. Gua bantu lu bebas, gua dagang habis itu ya sama lu. Demikian bahasa Wagner membantu para negara-negara Afrika untuk lepas dari negara penjajahnya. Di Mali, ketika Prancis kalah, kekosongan kekuasaan diisi oleh Wagner. Ada 5.000 tentara Wagner di sana. Namun Wagner juga menyiapkan international lawyer yang akan membuat pengaruh di PBB, porsi Mali tentunya. Juga Wagner mengirim para geologis tambang, menyiapkan radar dan membangun kekuatan militer udara dan darat. Kemudian juga Wagner mengelola Malian Gold atau Freeportnya Mali dengan transaksi via Dubai. Di tahun 2022, Wagner dan Ibrahim Traoré mengkudeta pemimpin pro-Prancis dan mengusir semua diplomat Prancis dan media Prancis keluar dari Burkina Faso. Di Chad, wilayah tengah Sahel, Wagner dan pemberontak Chad VACT dipimpin Muhammad Mahdi Ali akan membuat wilayah ini menjadi sentral dari Confederation African State saat ini yang dibangun berpusat di Chad. Di wilayah Chad dan negara sebelahnya, Sudan, Wagner menyelundupkan non-tax gold. Kalau pakai negara, maka dunia barat mengendalikan peredaran emas dan memonitornya. Namun dengan Wagner yang dianggap ilegal, maka menyelundupkan barang-barang, terutama emas, tidak bisa dimonitor barat. Baik, sahabat, kita break sebentar. Ada sebuah cerita dari pengalaman pribadi saya. Di tahun 2017 ketika membangun sebuah usaha, maka saya dan kakak saya akan meletakkan emas sebagai underlying atau jaminan. Oleh karena itu, kita harus mendepositokan emas kita di bank. Ditunjuklah salah satu bank plat merah. Setibanya di customer service, karena jumlahnya lumayan, yang jadi masalah dari pihak kami adalah emas tersebut tidak ada sertifikatnya. Hanya gelondongan bullion, tapi ada kuantiti berat dan sertifikat untuk kontennya 99.9. Mereka bertanya, ini produksi mana? Serial tambangnya kapan dan di mana? Kita pikir mereka akan bertanya kadarnya saja, 99% kah, 96% kah, yang kita sudah siapkan. Ternyata ada formulir yang kami harus isi, panjang dan banyak. Yang ditanya tidak ada hubungannya dengan berat dan kadar. Karena kami tidak bisa menjelaskan di mana tambangnya, kapan produksinya, apa izin-izin usahanya, maka emas kami ditolak. Kami pun bertanya apa alasannya, dijawab, yaitu harus dilakukan prosedur pengecekan karena akan dilaporkan ke lembaga resmi dunia, ke BI, dan panjang ceritanya. Ya, jadi kami mundur saja deh, lalu kami jual aja di pasar barang itu. Nggak banyak kok, dijadiin gelang cincin di pasar tradisional, dilebur itu aja. Di sini kita tahu, kita dapat simpulkan bahwa sekutu Barat dan Amerika mengendalikan peredaran emas dunia. Mereka harus memastikan, harus tahu asal muasal dan jumlah sehingga mereka bisa mengendalikan harga emas dunia. Kehadiran barang di luar sistem mereka akan dibantai. Itu adalah bagian dari money laundering yang jika diketahui terjadi di sebuah negara, maka negara tersebut akan tidak dapat pinjaman IMF dan World Bank. Makanya banyak pejabat yang takut melakukan kegiatan ilegal termasuk money laundering, pencucian uang tambang liar sejenis ini karena takut nggak dapat pinjaman dolar IMF dan World Bank. Ampun deh, kacrut banget dah. Karena itu Rusia membangun Wagner yang ilegal. Jadi negaranya bersih dari yang kotor-kotor. Yang kotor bukan negara tapi Wagner. Jadi emas Sudan, emasnya Chad. Dan negara Afrika Tengah di bawah kendali pemimpin Afrika Tengah Faustin Archange yang naik dibantu Wagner di tahun 2021 saat ini semua secure di tangan Wagner transaksinya dan tambangnya. Ada yang menarik, baru-baru ini Perancis
setelah kerusuhan akan melakukan serangan balasan ke Niger terhadap Wagner. Prancis tidak bisa kehilangan pengaruh di Niger karena 3 dari 4 lampu di Prancis dinyalakan oleh uranium berasal dari Niger, negara perbatasan dengan Libya dan Mali itu. Prancis akan berjuang habis-habisan demi lampu di Prancis selalu nyala. Prancis merencanakan sebuah serangan dan kali ini dibantu Jerman dan Amerika. Perang baru akan terjadi di wilayah Sahel Tengah. Uranium adalah targetnya. Untuk semua itu, jadi nyambung ceritanya dengan Wagner di Ukraina. Tentunya Wagner harus ditarik dari perang di Ukraina, istirahat sebentar di Belarusia, dan balik lagi ke Afrika pastinya. Drama di media, namun langkah strategis pemain global harus begitu. Agaknya ke depan Indonesia harus meniru langkah-langkah kontemporer ala Putin ini. Bermain di permukaan, bermain di shadow di banyak wilayah dunia. Peace.